Safari Ramadan turut dihadiri tokoh masyarakat Kampung Tiubalak, Ketua DPRD Waikanan, Kepala OPD Pemkab Waikanan, Camat Baradatu, Kepala Kampung dan ibu-ibu PKK Kecamatan Baradatu. Lain gerakan pangan murah pada Safari Ramadan yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Waikanan juga membagikan sembako sebanyak 125 paket, uang 7.500.000 dan 2 ampel karpet untuk Masjid Al-Muqaddam. Wakil Bupati Waikanan mengatakan, gerakan pangan murah adalah upaya pemerintah untuk membantu masyarakat mendapatkan beras dengan harga di bawah standar beras kemasan 5 kilo dijual dengan harga Rp53.000, sedangkan harga di pasaran mencapai Rp80.000. Saat ini pemerintah Kabupaten Waikanan melalui Dinas Ketahanan Pangan terus melakukan kegiatan gerakan pangan murah untuk membantu masyarakat mendapatkan beras di bawah standar. Pada hari ini kita melaksanakan Safari Ramadan. Safari Ramadan ini adalah pertemuan silaturahmi antara pejabat pemerintah Kabupaten Waikanan beserta para umaro dan rakyat masyarakat di Kabupaten Waikanan, khususnya di Kampung Tiubalak, Kecamatan Baradatu. Adapun kami dibagi dua kelompok. Yang pertama dipimpin oleh Pak Bupati Waikanan, Bapak Raden Adipati Surya, dan yang kedua alhamdulillah saya disuruh mimpinnya. Ya alhamdulillah, namanya wakil. Ayo kata saya kan. Jadi kami ada dua tim, yang satu tim ikut Pak Bupati, yang satu tim ikut saya. Adapun kita silaturahmi Ramadan ini biar mempererat hubungan antara pemerintah, pejabat-pejabat pemerintah dengan masyarakat yang ada di Kabupaten Waikanan. Kemudian dan dihadiri, diikut sertakan juga oleh kepala-kepala dinas biar mereka tahu, ngerti bahwa kekurangan masyarakat ini masih banyak. Selawat dan salam kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad yang kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di akhir yaumil kiamat. Bapak Ibu semua, kenapa pada bulan suci Ramadan ini kita selalu memohon dipanjangkan umur supaya kita sampai dengan Ramadan yang akan datang. Kita berdoa karena kita nggak bisa sama Nabi umur. Kalau Nabi lama matinya. Ya contohnya begini, entah benar entah enggaknya ini saya baca. Jadi saya omongin, kalau salah buku itu salah juga saya. Katanya Nabi Adam itu umurnya 1000 tahun. Baru dia meninggal. Kemudian Nabi Nuh itu 950 tahun. Nabi Idris itu 865 tahun baru mati. Itu Tuhan juga. Jadi mati, jodoh, maut, bala, apalagi rezeki. Ini udah dipastikan Tuhan bahwa semua kita ini ada rezeki. Yang membedakannya adalah nasib kita. Kira-kira gitulah ya. Jadi kalau nasib jadi kalau contohnya begini, kalau kita makan di tempat Pak Niman hajatan tuh, saya di depan kita itu ngambil dapat hati ayam, pukang ayam, daging ayam, yang giliran kita tinggal jahe, kunyit, lawas, yang dari belakang ribut, maju ya, paksa kita maju. Begitu kita maju, panitia datang lagi numpahkan sayur tadi. Begitu kita manuk luwot, nah itu nasib. Yang giliran kita nggak kebagian pukang, yang di depan kita dapat hatinya, kita tinggal cucuk kan yang ini nggak ketemu, temunya jahe, kunyit, lawas. Nah itu tadi rezeki. Jadi sudah ditentukan oleh Allah. Sama dengan jodoh, anak kita kalau bisa kawin dengan anak SBY atau anak Jokowi, kan yuk? Kalau bisa, cuman nggak bisa. Nah, mangsa anak kepala dusun, ya jodohnya di situ, nggak bisa kita halang-halangi. Benar nggak Pak? Nah, takdir yang bisa dirubah, takdir kalau mau kaya ngebun itu bisa dirubah. Kalau mau pintar ya sekolah. Jadi kira-kira begitu Pak. Jadi Bapak Ibu semua, saya atas nama pemerintah mohon maaf dengan Bapak Ibu semua, khususnya Pak Adipati sama saya, karena kami setahun lagi mau nggak mau, senang nggak senang, suka nggak suka, berhenti, habis. Nah ini tugas kami belum sampai selesai. Jadi saya mewakili Bupati mohon maaf. Itu tadi pendapatan kita masih kecil, kemudian jalan-jalan kita masih banyak yang rusak. Artinya karena di beban kita kemarin ini besar. Nah mudah-mudahan 2025 Pak Niman ke depan nggak ada lagi COVID, nggak ada lagi calon pilek-pilek anggota dewan, nggak ada. Karena dewan kemarin itu untuk Panwaslu-nya itu aja itu hampir 20 miliar ya, anggaran untuk Panwaslu. Kemudian untuk KPU-nya hampir 20 miliar, kira-kira gitu Pak ya. Jadi ini ada masih waktu. Saya ini senang ketemu Bapak Ibu semua ini.
Jadi kita di dalam bulan suci Ramadan ini tentu saja kita harus banyak-banyak bersabar. Karena puasa ini perintah Allah tegas bahwa harus melaksanakan puasa. Tetapi di dalam puasa tersebut kalau kita masih banyak salah, itu nggak diterima Tuhan. Nggak, artinya begini, kita ngomongin orang, ngerendahkan orang, nggak nganggap orang, nyepelekan orang, Mas kakak, Lampung kan nggak boleh. Jadi betul-betul kita di dalam bulan Ramadan ini menahan hawa nafsu kita sehingga puasa kita ini benar-benar diterima oleh Allah. Jadi kita nggak bisa walaupun orang cungkik pelangkik. Kalau banyak orang Lampung ya, banyak ya. Ada Jawa juga. Iya, jadi walaupun kita jungkir balik, terserahlah orang, kita jangan ngopok, jangan ngomongkan orang, sehingga puasa kita diterima. 125 sembako, 70-nya dari Pemda, 50-nya dari Basnas. Jadi Basnas Badan Amil Zakat yang ada dihimpun di kabupaten. Kemudian ada ambal ya. Ambal ada 2 gulung, sama duit berapa? 75 juta. Ada duit 7,5 juta. Bantuan untuk masjid apa untuk ketuanya? Masjid. Jadi ada bantuan masjid 7,5 juta. Ya harus jelas sekarang ini ya nggak? Sama ambal 2 gulung sama sembako 125. Kenapa? Ini bukan bantuan saya yang 7,5 juta, itu bantuan dari pemerintah Kabupaten Wekanan, sembako dari pemerintah, ambal dari pemerintah.